pada saat dibuat oleh dua pihak tersebut, berarti kan hanya memang mereka berdua yang tahu persis kondisi, kewajiban, dan apa yang disepakati saat itu. Begitu yang satunya gagal bayar atau one prestasi, tentunya ada satu tuntutan dari pihak lain gitu ya Mas ya. Ini memang di luar konteks legalisasi. Hutang piutang. Jika seseorang pinjam uang, ada bukti surat perjanjian dengan materai ini ya, kapan dia akan mengembalikan. Namun orang tersebut tidak sanggup membayar pinjaman tersebut dengan alasan tidak punya uang. Jika dilaporkan ke pihak berwenang, apakah ke kantor polisi? Ini pertanyaan yang ya umum ya sebetulnya. Iya. Tapi mungkin Ibu atau Mbak Soya punya pendapat. Mungkin yang dimaksudkan Mbak Airin tadi betul. Mbak Airin sini adalah satu dokumen yang mungkin memang hanya dibuat oleh dua pihak tersebut, gitu Mas. Tadi yang saya sampaikan ke Mas Riko di awal. Pada saat dibuat oleh dua pihak tersebut, berarti kan hanya memang mereka berdua yang tahu persis kondisi, kewajiban, dan apa yang disepakati saat itu. Begitu yang satunya gagal bayar atau one prestasi, tentunya ada satu tuntutan dari pihak lain gitu ya Mas ya. Ini memang di luar konteks legalisasi. Namun nanti kenapa legalisasi itu menjadi bisa penting gitu kan Mas? Kalau seseorang memiliki piutang atas orang lain dan ternyata piutang itu tidak tertagih, tentu dia juga punya hak. Kalau kita bicara lebih jauh, pendekatan secara musyawarah mufakat misalnya tidak dicapai gitu ya Mas ya. Ditelepon-telepon nggak diangkat, terus disuratin nggak dibalas, dicari ternyata alamatnya berpindah-pindah. Nah itu tuh ada satu piutang yang timbul yang memang haknya si pemilik piutang. Jadi apakah dia boleh melaporkan hal tersebut, itu haknya dia. Tapi kalau tadi kita bayangkan nih, kalau terkait dengan topik kita Mas, dilegalisasi dokumen tersebut gitu ya, atau dokumen tersebut dibuat oleh seorang notaris, berarti kan keabsahannya itu agak naik kelas gitu Mas. Saya menggambarkan yang mudah aja nih Mas. Artinya memang benar ada seorang pihak lain, pihak ketiga, biasanya notaris itu berarti menjadi pihak di antara dua pihak gitu ya Mas ya. Betul. Dia yang bisa menyatakan bahwa benar si X itu saat itu menandatangani suatu surat hutang kepada si Y. Jadi agak berbeda nih saya kata-kata tepatnya apa ya, agak sedikit berbeda bobotnya dari si surat hutang piutang yang ditandatangani secara notaris atau dibuat disahkan tanda tangan depan notaris atau tidak gitu. Kalau si X tadi lapor polisi bahwa piutangnya tidak dibayar, tentunya bisa saja nanti si Y-nya menyangkal gitu kan Mas. Satu dan lain hal dia mengatakan, oh saat itu saya nggak ada di Jakarta, itu kan dokumen tanda tangan Jakarta. Padahal saya punya tiket nih, saat itu lagi bepergian nih, ada fotonya dan sebagainya. Jadi ada alibinya lah. Gitu. Bukan artinya yang dokumen di depan notaris itu udah pasti tidak bisa dipatahkan. Tidak artinya juga itu juga ya Mas. Tadi memang memang kalau saya mengatakan pasti berbeda, saya nggak bisa mengatakan demikian 100%, tapi memang keabsahan itu menjadi tanggung jawabnya gitu Mas. Mungkin kata-kata yang tepat, pilihan kata yang tepat adalah keabsahan itu menjadi tanggung jawabnya pejabat yang memang mengesahkan. Jadi kalau pertanyaan Mbak Airin, kembali ke pertanyaan dasarnya, bolehkah dia melapor polisi? Itu haknya si pemilik piutang, karena ada satu haknya dia yang tidak dipenuhi oleh pihak lainnya yang tadi mengaku berhutang kepada dia gitu.